Jadi orang sedikit pernah ngobrol sama Kibo, Dok. Ternyata keroncong hadir di Indonesia zaman Portugis itu di 1925. 1925 nya? Yoi. Zaman Portugis? Portugis. Oke. Dan itu juga menjadi langkah muhibah. Muhibah Ya, itu Portugis ke Indonesia. kecintaan muhibah itu maksudnya? Dengan rasa cinta terjadilah diplomasi. Gitu. Bahasana muhibah teh. lop-lop aneh. Nah, mungkin pertanyaan awalnya mah Bay tentang keroncong yang dilakukan sama The Clapper Tart. Itu awalnya kenapa sampai akhirnya teman-teman The Clapper Tart itu memilih keroncong sebagai genre bermusik lah. Nah, kenapa nggak death metal gitu kan? Asik. Banyak lah genre-genre. Kalau kenapa berkeroncong The Clapper Tart? Sebenarnya kami itu diawali berkumpul tuh karena ada di kampus di UPI ada kayak ekstrakurikuler gitu lah, UMB di bawah Hima. Namanya Keroncong Lapis Legit. Jadi kita Keroncong lapis legit. ya, kita kumpul pertama tuh di situ, kita masih mahasiswa baru. Terus ada apa? Buka apa namanya? Buka komputer. Bukan. Oh, bukan. Bukan buka lowongan apa ya? Pokoknya masuklah ke Lapis Legit itu. Kita kumpul bareng-bareng dulu. Ada kesempatan gabung gitu ya. Emang banyak juga, terus nanti emang akhirnya tuh ada acara Cong Naik gitu, dikumpulin, dibikin beberapa grup. Nah kita bikin grup lah itu. Kalau Oke. Awal-awal. Karena memang di UPI juga ada berbasis bermusik keroncong juga sudah ada Iya. ya, udah ada duluan ya. regenerasinya juga kan terus lanjut sampai Jalan, sekarang. jalan ya? Jalan ya. Oke. Bagus. Nah baik, kalau kita bicara referensi keroncong dari The Clapper Tart sendiri, ada apa aja sih supaya juga jadi pengetahuan bagi kita yang Betul. belum aware juga nih terhadap keroncong. Kalau referensi sih sebenarnya kita dari gayanya sendiri, polanya sendiri ya dari keroncong yang gaya Solo sama gaya Tugu. Tugu tuh di Jakarta. Jadi ya dari genre yang bukan genre ya, apa ya? Gaya yang umum lah di Indonesia itu ada itulah dua, Tugu sama gaya Solo itu. Ngambilnya dari situ sih. Terus kalau referensi ya Pak Gesang juga salah satunya, terus ada grup Keroncong Tugu, terus juga nggak banyak ya, di Bandung ada juga beberapa grup juga kayak kita dengar De Omar Bakri dan Midale Dami juga, sama juga sih lulusan dari UPI juga gitu, dari kakak-kakak gitu. Bang-abangan ya. Ya. Kalau nggak salah baik keroncong Tugu mah siga kesultanannya, maksudnya turun temurun ya. Oh, iya nggak sih? Kan kalau nggak salah Kibo pernah cerita juga. Kibo ada emang kuduna sih rada. Makanya tapi dia introvert. Turun temurun ya, Turun temurun. Kalau nggak salah ya nggak Iya. sih, Bay? Iya. Tata kumaha cik. Awalnya tahun berapa gitu? Kalau aku baca di buku tuh berapa ya, abad 16 gitu nggak salah ya, datang Portugis gitu, terus ya sebenarnya kan ada awal-awalnya kan dari Portugis dulu bawa alat musik itu namanya cavaquinho. Terus cavaquinho dibawa pelaut lah ke Indonesia, terus datang ke Jakarta, terus ya di sana mulailah di Kampung Tugu, makanya namanya Keroncong Tugu. Di sana mulai lahir lah musik keroncong tuh. Titik nolnya emang dari Tugu, dari Jakarta. Terus sampai sekarang juga masih ada turunannya, salah satunya ya Mihils itu, farms-farmsnya masih ada di sana juga. Ada beberapa farms lagi juga sih di sana. Tandanya berarti alat yang tadi apa namanya? Cavaquinho. Cuman setelah Cavaquinho. si alatnya ini nggak ada, jadi nggak ada lagi dari Portugis gitu. Di Kampung Tugu tuh mereka bikin jadi turunannya ada gitara, pronga sama macina. Nah sekarang sebutannya pronga macina gitu. Pronga macina tuh yang sejenis ukulele lah gitu. Oh, Berarti yang dia dari Portugisnya mah udah ini. Iya. Maksudnya itu jadi alat penjajahan dulu atau gimana? Apa ya? Oh bukan. Sorry. Justru bukan penjajahan. Oh, bukan mungkin, ya? Do, yang orang baca. Kirain Portugis datang ke sini mau ngejajah pakai alat musik gitu, kirain. Sedikit lah ada tujuannya, ada ya, ada sedikit ya? menjajah sedikit. Tapi karena titelnya diplomasi siga yang pernah orang baca, Bay, tapi koreksi siga lamun orang salah ya mah. Jadi cigana baheula Pak Gesang itu kan kita nggak apa-apa sedikit ngomongin PKI ya. Iya. Ini kan memang faktanya gitu. Jadi kan Pak Gesang itu ternyata terafiliasi dengan gerakan-gerakan PKI, ada Lekra di situ. Lekra. Ya, di mana Pak Gesang yang maju untuk melakukan muhibah itu tadi, Dok. Oke. Ke Cina
Jadi ada 3 lagu Pagesang teman-teman yang dijadikan amunisi untuk seperti Portugis datang ke Indonesia, Dok. Oke. Seru nate. Medianya jadi media. Ah. Jadi Pagesang menciptakan lagu seperti Bengawan Solo, kemudian Sapu Tangan dan juga Tembok Besar itu sebagai muhibah gimana caranya Indonesia dengan Cina itu bisa berdiplomasi dengan baik. Sehingga terjadi pemerintahan satu sama lain juga saling kerjasama pada saat itu. Iya. Nah mungkin seiring berjalannya waktu dengan ada keroncong tugu, ada apa, mungkin menjadi sifatnya ngamumule meureun bae nya ayeuna mah. Jadi sudah bahasa Belanda eta? Mumule ya, mumule ya. Ngamumule karena kerjasama antar negara sudah terjalin dari tahun 60 eta. Ya. Tetapi dari Bayu sendiri bersama Klapertart ada tujuan untuk, kalau di Sunda mah kan ada Parukmana Agus untuk ngamumule kumaha carana ieu karawitan bisa terus hidup dan dihargai di Indonesia. Ya. Bukan malah dihargain di Eropa. Bukan. Nah secara bermusik Klapertart gimana sih Bay? Boleh cerita sedikit-sedikit? Tah. Visi bermusik keroncong dengan The Klapertart. Kalau visinya sendiri Klapertart sebenarnya kita tuh musik keroncongnya juga nggak yang ngikutin yang pakemnya banget gitu. Karena ya sebenarnya pakemnya juga pasti harus bisa dulu ya dasarnya akarnya. Cuman kita lebih ke pengen ngejar ke apa ya, lebih modern aja lah gitu. Masih dicampur-campur dengan pop apalah gitu. Cuman basicnya juga pasti ada gitu. Kalau untuk visinya kayak gitu ya. Dan kalau untuk supaya tetap lestari mungkin ya si keroncongnya ya sebenarnya kalau saya lihat juga masih ada gitu. Apalagi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur juga masih masif gitu acara-acara keroncong. Cuman kalau di Bandung emang agak jarang mungkin ya. Dan kita juga membawa keroncong ya sebagai langkah salah satu juga melestarikan mungkin ya. Cuman kita kemas lagi supaya nggak terlalu jadul mungkin gitu kan. Ah iya. Oke. Harus tetap adaptasi. Bay, ada nggak cita-cita apa tadi namanya Klapertart nih ya, untuk membawa karya-karya kalian nanti kayak Pagesang supaya jadi medium pertahanan negara misalnya? Nah. Ada gambaran ke situ? Kalau untuk itu ya kayaknya ya, aku lihat dari teman-teman barudak mah kayaknya buat happy aja gitu. Happy aja ya. Kirain kan seserius itu. Kan negara dia lagi agak carut-marut kan. Ini pertahanan pakai musik nih. Oh negaranya Bayu ya, bukan negara Bayu. mana ya? Oh iya. Saya kan beda Pak. Iya. Beda Pak. Nah ayeuna tentang pengkaryaan Bay dari The Klapertart sebenarnya Kibo sih cerita kemarin belum ada yang rilis. Tapi orang yakin sudah ada di produksi lah. Boleh di spill nggak sih Bay? Untuk produksi ada berapa lagu? Ada baru 2 lagu sih. Itu ada yang bilang 10. Sekarang 10 tidak sinkron. Ada 2 lagu sih kita lagi. Sebenarnya ada beberapa juga dari teman-teman juga. Kalau di total berapa ya? 5 mungkin ya, 5 lagu. Cuman yang baru mau di sih 2 lagu udah mau di record, mau dirilis. Oke. Nanti juga dibawain 1 lagu. Asik. Wah ini kita izin dulu ya tenanawan karena akan tayang kan Bay. Iya. Ini belum rilis Ya tapi belum rilis kan. Aman ya? Aman. Jos. Boleh di spill saeutik Bay 2 lagu ini judulnya naon, kisahnya tentang apa? Kalau yang dibawain nanti judulnya Coba itu sebenarnya karangannya Kibo. Oke. Ceritanya tentang apa, Bo? Ceritanya Kibo lagi ngedengerin lagu Cobalah Mengerti lah. Oh ini Peter Pan. Percintaan kayaknya ya. Jadi seorang lelaki yang ngalamun ya, membayangkan ngedekatin cewek gitu, dapat si cewek itu. Kalau yang satu lagi judulnya P Balap. P Balap. Ya. Oke. Ini bahasa keseharian culture kalian apa gimana? Enggak sih, tapi apa ya? Gimana balap iya. gitu atau gimana? Itu mah spontan aja. Uhuy. Mantap. Don. Bagus. Itu kita bikin asalnya liriknya enggak gitu ya, liriknya agak berat gitu, cuman kayak aduh ngapain sih gitu. Akhirnya ya udah bikin yang lucu aja lah. Ya, jadi tentang apa? Tentang mobil sih sebenarnya, tentang balapan. Balapan ya. Iya. Ada lirik karbu gitu, busi. Waduh, nggak ada itu mah. Oke. Iya. Baik, ini mah pertanyaan terakhir untuk Klapertart, mewakili Klapertart.
ketika Resonansia ini di bagian 4 masih dalam penulisan bukunya kami ini sedang ngedigging musik itu bisa disebut sebagai medium komunikasi tanya bay. Cek barudak Klaper Tart. Ketika tadi ya premisnya Pak Gesang juga membawa musiknya atas 3 lagu yang tadi orang sebut sebagai langkah diplomasi untuk dimengerti, untuk tahu maksudnya dan lain-lain. Kalau kata Bayu mewakili Klaper Tart, ini musik sebagai apa ya? Ketika ia di bab ayeuna sedang membahas musik sebagai medium komunikasi. Gimana menurut Bayu? Kalau menurut saya pribadi sih ya bisa, komunikasi pasti bisa banget ya. Emang kayaknya juga apa yang kita buat, apa yang kita ciptakan itu untuk dikomunikasikan kepada pendengar, penonton ya, supaya sampai gitu apa yang kita buat tuh sampai gitu, apa sih maksudnya gitu. Walaupun ya mungkin pendengar dan penontonnya juga beda tafsiran gitu ya. Cuman ya pasti media komunikasi jadi juga ekspresi gitu. Si musik itu, si lagu itu ya. Ini mah orang ngerti tuh. Orang ngerti. Orang ngerti ini mah. Iya, media komunikasi juga. Oke. Sampai berarti. Sampai. Oke. Nah, ayeuna kita ke meta ini, kita melangkah ke meta. Meta AI. AI-nya. Iya. Oke. Nah, ini kita balik pertanyaannya dari pengkaryaan dulu, Met. Oke. Kemarin kan baru rilis nih. Ini baru rilis. Yoi. Oh, mantap, Jos. Selamat. Judulnya apa? False Promise. Wah, Edo ngerti banget Aduh, bahasa Inggris. Coba. Orang lagi fokus maraton One Piece jadi kurang tuh bahasa Inggris. Apa tuh artinya ya? Janji palsu. Alah, Alah, maneh pisan do eta mah. Maksudnya tentang kasbon bayar isukan ya gitu. Tapi premisnya tentunya bukan kasbon. Oh, bukan ya, bukan tentang bukan. hubungan Tentang hubungan transferan relationship gitu. Ya. Bukan. Oke. Oke, itu kisah nyata kah, Met, yang dialami Ya, sendiri? berdasarkan kisah nyata. Oke. Nah, Maksudnya janji palsu dari pemerintah ke rakyat atau gimana? Waduh. Enggak. Oh, enggak ya? Iya. Dari Oke. seseorang ke aku gitu. Oh, Oke. iya. Seseorangnya DPR juga apa? Bukan. Terus saja digiring bangsat. Aduh, berarti rilisan baru ini merupakan single pertamanya Meta Single juga? pertama, iya Oke. Oh, pertama ya? Pertama. Mantap. Oke, ini teman-teman juga berarti sudah bisa dengerin nih. Betul. Lagunya Meta. Sudah ada di Spotify, di YouTube, di TikTok, di semua Ada. platform lah ya. Iya, ada. Iya. Untuk bisa teman-teman menjadi soundtrack kehidupan teman-teman ketika dibohongin sama pasangannya. Iya, semoga begitu ya. Itu memang kayaknya damage-nya gede banget jadi lagu gitu ya. Yoi. Gitu. Dibohonginnya karena dibohongin tadinya mau dibeliin rumah tapi nggak jadi gitu maksudnya atau gimana? Enggak, kalau dibohonginnya aku nggak bisa ceritain tapi itu membekas banget gitu. Anjis membekas. Iya. Jaro ya Jadi aku kesel gitu. Om Do gitu, udah jadiin lagu gitu. Om Do, iya sih. Emang kayaknya laki-lakinya ngajak ke Meta itu ngajak nikah tapi nggak jadi mungkin itu kan. Kayaknya ya. Enggak Gitu. sih. Enggak ya. Nggak tahu juga sih. Itu mah persepsi orang. Persepsi Bisa orang. jadi ngajak naik motor. Tapi batal nggak jalan-jalan gitu. Sederhana bisa jadi sederhana. Bisa jadi. Nah, Met, kalau aku sempat dengar sedikit ya di Spotify lagu Meta ini ada rocknya, Yes, betul. ada tapi berbahasa Inggris ya. Tah, secara referensi dari seorang Meta sendiri apa nih, nyomot dari mana nih referensi bermusik? Waktu itu lagi sering dengerin lagunya Aerosmith. Oh, Aerosmith. Iya. Oke, Steven Tyler. Dia banget Aerosmith, dia banget. Oke. Iya, jadi pengen juga bikin lagu rock gitu. Jadi itu lagunya dibikin ke pop rock gitu. Jadi slow rock gitu. Oke. Tapi Maksudnya berarti orang belum mendengerin ya. Berarti secara vokal emang teriak-teriak juga ada gitu unsur rock gitu. Enggak. Enggak ada. Masih ada softnya juga kok. Oh, Ada popnya soalnya. Oke. tapi selantang ini selantang Nika Ardila, selantang Nika Niki Ardiles. Astria. Iya. Tapi berbahasa Inggris gitu. Oh, oke. Tah, nah Met, di rilisan pertama ini kemudian seorang Meta langsung bahasa Inggris ya, ketika kebanyakan yang datang ke Roadcast Socialism rilisannya Indonesia yang iya. Pemilihannya kenapa bahasa Inggris gitu? Karena aku sebenarnya sebelum bikin karya juga kan itu karena ujian di kampus vokal gitu. Itu teh. Iya, dari semester 1 tuh aku lagunya tuh emang semuanya berbahasa Inggris, karya-karya aku gitu. Jadi emang suka aja sih gitu sama bahasa Inggris. Iya. Jago Inggris.
Oke. Enggak jago juga enggak sih. ya? Iya. Coba dong tes, Dok. Mana kan jago banget bahasa Inggris. I know what. Ajik. Aku tidak apa-apa itu. I know Tapi Matt menarik ketika referensinya kenapa Steven Tyler ya ketika juga rock ada John Jett, ada iya. banyak wanita-wanita rocker gitu. Kenapa sampai Aerosmith nih gitu. ada khas apa yang diambil ini gitu. aku mah gitu. Apa ya, aku teh kayaknya suka banget sama balad gitu. Nah terus aku teh waktu itu sebenarnya bikin itu tuh komposnya maksudnya ngasih chordnya seadanya gitu. Cuman ke produsernya aku ngasih tahu aku pengen lagunya kayak gini. Terus juga di aransemen sama Alif. Oh, Kang Alif. Ada Alif di sini. Iya, Jadi iya, iya. Alif tuh di Alif sini. ada Alif. Jos. Alif mah dulurna Aba. Iya. Enggak, Alif lam dulu. Oh, lam dulu. Lam dulu. Itu di Iya. film sih itu. Ada. Jadi Oke. Alif teh sebagai gitaris yang isi gitarnya di lagu aku dan juga sebagai arranger gitu. Oke. Berarti penggubahan lagu yang baru rilis ini core-nya mah dari Meta ya, maksudnya iya, komposisi, Iya. lirik, kemudian dibantu Kang Alif untuk menjadikan itu full instrumen mungkin Iya, gitu ya. betul. Iya, Kang Alif iya, teh iya. berarti bentukannya label gitu masuknya atau gimana ya? Apa ya? Independen ya, ngeproduce Iya, we meureun independen Kangnya sih. ngeproduce ya. Ngeproduce. Soalnya iya. kalau ngobrolin label kan ada piduitan teh Som. Oh iya Orang benar. selalu ngobrol piduitan. Iya benar. Tapi berhubung- Ngeproduce juga sampai akhirnya akan ada piduitan ado. Aya piduitan Ketika ya? Meta masuk label Sony misalnya. Hah. Kan secara mechanical rights teh Alif akan Oh iya, benar. kebagian Aya gitu. batinya. Aya bati. Lip ah, non. Kalau melip kurang bantu. Teu kata mah. Neangan bati. Kalau neangan bati. Aduh. Nah, tapi orang waktu itu kan chat-chat sama Meta ketika Resonansia harus membawa narasi jurnal nih Met ya kata aku teh. Pada saat itu kita ada opsi kalau nggak Nike Ardila ada Dian Piscesa sampai Dian akhirnya juga Piscesa. ketika Meta akan membawakan lagunya Dian Piscesa. Piscesa. Jadi juga ini sharing sedikit ketika Dian Piscesa teh baheula lama Met dia teh menjadikan menyanyi di kafe teh sebagai profesi yang tulen Dok. Betul. Nah, apakah Meta juga suka reguleran Nah, apa ada gimana tahapan yang gitu? sama gitu. Iya. Iya, aku reguleran juga. Oke. Oh, berarti lo bentar lagi sama JK ini direkrut. JK Record. Record. Oh iya benar. JK tuh presiden yang kemarin. Oh wakil. Oh, sorry. Wakilnya, Sorry. iya. Punya Nah, label ya, punya label. Punya label. Beda bukan Yusuf Kala. Oh, bukan. Iya beda. Oke. Nah, Matt, berarti udah berapa lama reguleran nih? Maksudnya bekerja di musik untuk reguleran. Dari akhir mau lulus sekolah. Oke. SMA maksudnya sekolah SMA? Iya, sekolah SMA Oke. menuju kuliah gitu. Oke. Oh, udah Pas reguleran. kuliah lanjut. Kuliah lanjut gitu. Oke. Nah, dari sudut Meta sendiri, ini teh sesuatu industri yang kaharti nggak sih, Met? Ah, kaharti nggak, reguleran Met? ya gitu. Kalau menurut aku mah karena aku teh seorang mahasiswa dan ya maksudnya cukup juga dari reguleran ya ke Harti gitu. Kaharti ya? Harti. Oke, Ya jeung oke. bensin-bensin wae mah aya. Nah, bener Dok, ketika Mbak Dian Piscesa juga menjadi solois ngetop gitu sampai hari ini, lagunya terkenal teh karena ciga orang ngabayangkeunna siga Meta lagi reguleran di Setiabudi misalnya di kafe Betul, mana betul. gitu. Kemudian ada produser gitu, Datang Met. ya. Iya. Datang. Si Alif lah. Oh bukan. Oh, bukan, bedanya, JK beda. Records. Beda, JK oke, oke. Records. Kemudian JK Records ini mengolah Meta untuk menjadi solois. Tapi memang ada penyetiran-penyetiran label teh. ya, Pasti. Nah, kalau dari seorang Meta ketika ada label nih datang untuk ngeproduksinya berbeda dengan Alif lah. Ini mah ngeproduce dalam arti membiayai produksi juga semua. distribusi. Tapi dengan syarat Meta ini harus ngikutin bermusiknya si label. Cara Seorang Meta bermain. akan ngikutin label apa? Aing mau mualah gitu apa gimana? Ampura aing geus ka harti misalkan. Anjing. Ya, sebenarnya udah ada kemarin teh. Oke, nah ini menarik. Iya Udah ada, cuman aku bilang aku belum siap terikat gitu, masih pengen independen dulu karena Oke. kemarin tuh sempat ada ketentuan yang dimana itu teh harus produktif. Emang aku juga pengen produktif gitu, aku juga serius di musik teh gitu. Oke. Cuman belum bisa seproduktif itu karena aku juga aktif organisasi di kampus gitu. Iya. Ya, jadi syaratnya tuh harus upload karyanya tuh per 3 bulan gitu. Oh ada jadwal gitu ya? Iya, jadi Oke. aku teh belum bisa gitu. Jadi belum mau terikat, ya udah independen dulu aja gitu. Oke. Bawa iya Dian Piscesa modern tuh, Som. Asli nah Asli. 2025. Iya. Dian Piscesa 2025. Piscesa. Nah, Gitu. Matt, berarti ketika tadi menarik diseriusin di musik. Tah, Berarti tah, kan tah. rilisan single, nanti album solonya Meta
itu dipikirin berarti ya secara marketingnya, Iya. distribusinya. Sudah ada tim kah atau selama ini masih sendiri gitu? Selama ini masih ngandelin teman-teman sih. Oke. Tapi hal-hal marketing itu udah jalan berarti step-stepnya. Kesini dulu nge-plan misalkan nanti kesini nanti Iya, kesini. Wah iya. udah ada. Benar musisi mah we. Musisi. Asli. Cuma kayak teman-teman akunya juga nggak susah buat diajak berkarya gitu. Jadi ya udah ngandelin teman-teman dulu aja gitu. Oke. Nah, kalau ini agak eksternal dikit, kalau kita cerita UPI misalnya, Matt, kalau dipersentasikan lah, berapa persen ya teman-teman mahasiswa UPI yang di musik terutama serius di bidang musik sampai ke industrinya, atau kebanyakan justru just have fun atau ekspresi punggulnya. outputnya untuk menjadi guru atau gimana, Matt, kalau bisa diceritain di UPI? Kalau yang aku lihat mah kayaknya 50-50 sih. Soalnya aku juga ada temen kayak misalkan ke musik tuh cuman jalur hoki gitu gini. Sayangnya teh gitu. Iya. Terus ada juga yang emang serius bikin karya produktif tapi kadang-kadang ada yang bubar juga gitu gini. Jadi iya 50-50 sih. Oke. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah bagi Meta, si musik ini teh bisa menjadi acuan untuk profesi Meta di kemudian hari nggak, atau sebenarnya kerja Meta mah yang kaharti adalah kerja di bank, kerja di karyawan atau gimana, Meta? PNS Atau diedankeun di musik? Itu. Nah itu sebenarnya aku tuh pengen diedankan di musik gitu ya. Tapi aku juga punya kemauan buat kerja di perusahaan gitu, di kantor gitu. Cuman Atau belum edan gitu mah. iya cuman Sorry. lebih besar keinginan aku pengennya bermusik aja dominannya gitu. Iya, oke, pengen bermusik oke. gitu. Pengen Oke. jadi solois kayak Teh Nadine, Teh Isyana gitu. Oh iya. Nadine mana tahu banget, coba cerita. Kasih tahu dong. Iya. Nanti kita spill Nadine ya. Nadine ada. Tapi orang mau cerita sedikit tentang keseriusan teman-teman UPI, baik itu Meta juga. Ya. Karena kan ada yang menarik, band Perunggu kemarin. Itu kan Perunggu. pekerja karyawan sampai keluar kerja teh geuning Met untuk diedankeun di musik. Karena lebih keharti kan. Ternyata gitu do. Mun maneh yang geus gawe PNS. Mana akan keluar dari PNS teh untuk menjadi seperti Orang Perunggu. PNS-na bubarkeun jadi musisi WKB. Iya begitu ceritanya ya. Tah ayeuna ke Pasyakonia dulu nih. aing inget Mana Mapar. ada pertanyaan-pertanyaan Mapar, yang inget mentereng Mapar, pasti inget buat Mapar. Pasyakonia dong. Ada pertanyaan yang gak pernah ditanyain ini mah. Gimana sehat teh? Sehat. Ini soalnya tentang Vina Panduwinata ya. Iya. Itu kan kamu yang lebih handal. Itu. Nah, kalau kita bawa narasi jurnalnya Vina Panduwinata, Cak, ada di vokal. Oke, ketika khas ya. Khasnya ada di Oke, vokal dan ketika orang menyandingkan materi atau teori Vina Panduwinata dengan Aca teh karena vokal Aca juga ada karakternya gitu. Edan. Mungkin juga ada sedikit-sedikit serak-seraknya seperti Mbak Vina. Mbak Vina, sehingga dipilihlah itu gitu. Iya. Oke. Nah, tapi kalau narasi jurnal dari Mbak Vina Panduwinata, Ca, jadi tentang beliau ngomongin tentang technical vokal. Ketika dia menyanyi, cenah mah kan cenah aya paribasa di musisi-musisi orang nyanyi teh kudu di hatean. Oh ternyata cek Mbak Vina mah justru lamun ku urang di hatean cenah. Urang jadi hayang cerik sehingga output vokalnya jadi goreng. Teknikalnya jadi keganggu. Nah ini mah dari seorang Aca. Benar, seorang Aca. Iya. Sejauh Aca menyanyi dimanapun, itu berapa persen pakai hate dan berapa persen Technical. pakai syaraf gitu ya? Ada suara mah pakai syaraf ya. Sarap. Gitu. Pan. Coba Ca. Kayaknya kalau aku mah berapa persen ya kalau yang pakai hati mungkin lebih dari 50%, mungkin taruhlah 70%. Sisanya mungkin teknik karena benar kalau aku udah menghayati banget, apalagi aku orangnya gampang mewek. Oke. Ketika aku udah nangis susah nanti ngatur teknik vokalnya, nafasnya. Oke. Gitu. Jadi aku setuju banget. Oke. Tapi lebih dominan rasa berarti ya teknikal susah. Iya pasti lebih dominan rasa dulu. Oh, ini gimana ada iklan Fuad gimana? Umat. Oke. Jangan kebanyakan pakai hati. Iya. Curhat itu mah. Lala. Yang mana hati ya? Yang mana itu ya? Aduh. Oke, ya begitu kata Mbak Vina teh tentang Iya. technical vokal. Teknikalnya. Kemudian Mbak Vina juga yang membawa narasi bahwa musik di Indonesia tahun 80-an teh menjadi gerbang
musik-musik mentereng cenah. Ah. Tapi Aca sepakat teh sih di tahun 80 teh referensi musik kita teh banyaknya dari tahun 80 atau justru Aca mah dari kita sempat ngobrol sedikit sama Aca kan ada Leve, ada ya musisi-musisi kekinian. Tapi juga ada nggak sih referensi tahun segitulah, lama, terutama di Indonesia dari seorang Aca? Sebenarnya memang kebetulan dari kecil aku sering dengerin lagu lawas tuh lagu lawas Indo. Dari oma, opa, dari keluarga tuh sering setel jadi aku tahu. Cuma sebenarnya aku belum tahu pasti kayak misalnya aku suka dengerin Ermi Kulit juga. Itu dari 80 atau berapa ya? Itu dia 80 dia. Iya, 80. Ermi Kulit salah satu yang lumayan banyak aku tahu juga lagunya Ermi Kulit. Ya sampai sekarang sih jadi sering dengerin aja gitu. Maksud aku lagu-lagu yang mungkin lahir tahun 80-an sampai sekarang masih bisa didengar saking mungkin enak. Lagunya legend juga gitu. Mungkin itu salah satu alasan lagu-lagunya masih sering didengar sampai sekarang gitu. Oke. Jadi aku setuju juga. Berarti ada ya. Iya, iya, Ada. Iya. Ada apa, Dok? Maksudnya bukan ngambil dari kekinian aja gitu. Oh dari iya, tahun-tahun harus luas. 80 Iya, gitu iya, kan. Benar. Nah tadi kan Meta mah baru ngeluarin single karya baru, Ca. Iya. Kalau Aca sendiri adakah yang terbaru dari Teranyar Pasha Konia? Iya, iya. Tata. Iya. Ada. Boleh Lagu yang diceritakan? ketiga. Waktu itu sebenarnya waktu yang main di depan aku sempat bawain yang judulnya Pengagum Rahasia. Oh iya. Ya, itu Oke. kebetulan waktu itu memang udah diproduksi tapi belum selesai. Cuman aku kepikiran buat sekalian ngenalin ke teman-teman makanya waktu itu aku bawain. Terus nggak lama dari sana rilis bulan kapan ya? Bulan kemarin kayaknya. Oh, baru, Agustus ya. Oke. Oh Merdeka ya, pas Merdeka. Ya, Agustus. Iya. Nah di lagu tersebut apakah secara proses kreatifnya seperti Meta tadi cerita? Awalnya mah dari penulisan komposisi awalnya, penulisan liriknya dari Aca kemudian dibantu diproduksi sama teman atau gimana nih di lagu yang baru? Kebetulan kalau lagu yang Pengagum ini sama sebetulnya karena kita sebelumnya selain aku sama Meta emang suka nulis, suka iseng-iseng mungkin bikin demo. Tapi kebetulan kita memang harus produktif dalam satu semester itu bikin berapa lagu dari apa ya disebutnya? Tuntutan mungkin ya. Apa ya? Karena kita harus punya original song gitu. Jadi sebenarnya selain kita suka nulis, memang kita juga nyiapin nih karena kita tahu bakal harus bawain lagi original song di semester ini, di semester depan gitu. Gitu sih. Iya. Kesannya tuntutan ya. Tuntutannya. Tuntutan Sama, yang seru lah. Yang seru. Bikin demo gitu. Oh yang kemarin juga ini kayaknya inisiatornya. Bikin demo. Demo yang itu kan ya? Bukan. Oh beda demo. Beda demo. Iya. Nah, Ca, pertanyaan yang sama kayak ke Meta tadi sih. Apakah juga reguleran gak sih Aca teh? Sebenarnya kalau reguleran sempat nyobain juga waktu dulu awal-awal kuliah. Sampai sekarang juga sebenarnya masih, tapi jarang sih karena aku sebenarnya lebih fokusnya ke karya gitu. Cuman kalau sesekali ambil gitu, sesekali ya nambah-nambah pengalaman juga gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya masih sama juga kayak ke Meta. Pasha Konia di musik ini track diedankan Edan. atau mau kerja mah Atau jadi gimana edan. aja? Gimana tuh, Ca? Malah kalau aku kayaknya kebalikan banget sama Meta. Meta mungkin 50-50 masih punya perasaan pengen nyobain kerja di perusahaan mana misalnya setengahnya lagi karena musik. Kalau aku justru sama sekali nggak kepikiran untuk kerja di dalam kantor sumpah gitu. Aku mah nggak bisa, kayaknya aku bakal terus-terusan makanya nyicil dari sekarang, nyicil karya sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada jalannya. Aku juga pengen kayak Tete Nadine gitu, masuk-masuk ke festival besar. Ya itu sih mimpi aku. Nadine. Iya. Kenapa Nadine ketawa? Kenapa ketawa? Iya. Nah kalau cerita Nadine memang kalau kita bisa spill Nadine ya. kisah bermusik Nadine, memang ketika kita rek diedankan di musik cenah, Ca. Jadi memang harus di mapping juga sampai akhirnya secara distribusi terutama. Ya. Karena ada produksi mah hari ini kita bisa nyen di kosan sendiri, di rumah sendiri. Bisa nyian ya. Justru yang menjadi poin penting adalah distribusi kumaha carana lagu ieu meledak. Nah, Gitu seperti kan. meledaknya. Suaminya Nadine ke saya. Iya. Ya begitulah. Iya. Tapi memang ya banyak hal, Ca, ya. Maksudnya itu merupakan jokes yang beneran juga ya. Maksudnya ketika isu juga bisa dibangun terhadap sebuah karya. Ya. Ketika Ferry Irwandi sedang naik dengan DPR, istrinya rilis lagu, ya terus mepet Bagus tuh, supaya momen bagus tuh, iya, gitu. memang. Artinya kejelian kita di musik juga cigana tidak hanya kejelian menulis
musik atau lagu Betul, bukan tapi hanya juga itunya. mendistribusikannya meureun kitunya. Dalam hal distribusinya. Iya. Tapi Aca ini pertanyaan terakhir. Dengan rek diedankeun apa Syakonia nih sebagai surviving hidup gitu. Akan di kemudian hari akan dibangun gak sih atau dibuat struktur jalannya nih. Oh, orang kudu ka label ieu atau labelna aya sorangan. Udah ada kepikiran gitu atau memang udah ada gitu ya? Nge-ads nanti orang ngerajin atau gimana ya, Cak? Bisa jadi insight juga bagi kita nih. Sebenarnya iya aku juga pengen masuk label, makanya lagi ngusahain gimana caranya bikin karya sebagus-bagusnya, semenarik-menariknya supaya dikenal banyak teman-teman, supaya mungkin ditarik sama label-label juga. Karena menurut aku untuk aku yang apa-apa dijalaninnya sendiri gitu ya, gak dibantu banyak orang lah ibaratnya. Aku juga butuh butuh dikasih tahu gitu jalannya harus kayak gimana. Terus mungkin dibantu juga kan kalau masuk label pasti dibantu untuk jalur promosinya juga dibantu gitu dan bakal dibantu. Aku ngerasa banyak banget yang harus aku pelajarin lagi gitu. Untuk jalannya kayak gimana. Nah mungkin dengan masuknya label aku bisa tahulah jalannya harus kayak gimana gitu. Ya, oke. Benar, Ima serius. Serius sih mah diedankeun. Nah ini mah bagus. Sosialism boleh minta pesan-pesannya aja nih kepada Aca, Meta, sama Bayu. Tentang harapan kita semua bermusik. Itu harapannya gimana ya secara industri tapi. Meskipun ya Cak Nun bilang kesenian di Indonesia itu memang dibatasi nggak akan pernah maju-maju karena ekosistem yang dibangunnya adalah infrastruktur pendidikan. Nah dengan kesenjangan ini ada harapan besar apa nih dari Aca, dari Meta, dari Bayu juga? Betul. Rek diedankeun teh rek didobrak kumahanya ya Cak. Gitu pesan-pesan apa ya untuk kita yang survive di musik gitu Cak dari Aca dulu. Transfer tekad lah dari kan sebelum transfer uangnya. Iya. Boleh dari Aca dulu ya. Mungkin dari Meta dulu aja nih. Boleh. Dari Edo. Tadi orang udah kan. gitu. Oke, dari Bayu dulu atuh. Dari Bayu dulu. Harapannya apa ya? Kalau dari saya pribadi sih ya yang pasti membuat karya sebanyak-banyaknya dan juga ya kita coba cari-cari cara distribusinya, kita coba juga membuat ya tadi mungkin ekosistemnya menjadi lebih baik karena mungkin saya selalu yakin bahwa kalau jadi musisi mah ya harus pakai karya gitu, karya yang baik adalah karya yang dibuat gitu. Oke, benar. Karya yang baik adalah karya yang dibuat. Karya yang jadi, karena banyak karya hanya di otak doang, nggak jadi kan itu jelek gitu jelek. Nggak jalan-jalan. Sih. Benar, dari Meta mah nggak? Oke, kalau dari aku sih ya sama bikin karya sebanyak-banyaknya gitu tapi original gitu dari diri sendiri. Memang sekarang tuh lagi memang ada AI gitu ya. Nah itu teh kalau menurut aku mah ya itu jadikan referensi, jangan jadi plek-ketiplek karena dibikinin AI gitu. Lebih baiknya bikin karya karena ya dari diri sendiri gitu. Ya itu paling sih banyakin karya aja gitu. Oke. Dari Aca, mangga Aca? Dari Aca nih. Dari Aca. Ulang ngebahas Bojong Koneng ya kalau. Sama sih dari Aca juga. Ya terutama dari harapan diri sendiri juga. Semoga makin makin banyak nih karyanya, terus semakin banyak karya yang dirilis juga, mungkin semakin bisa jadi jadi karya yang bisa nemenin teman-teman dalam segala kondisi juga. Karena aku percaya banget musik itu salah satu media kita berekspresi. Jadi siapa tahu kedepannya lagu-lagu yang aku lahirkan juga bisa jadi teman-teman dalam kondisi sedih, mungkin senang. Apapun itulah, semoga karya-karya kita semua yang ada di sini juga bisa meledak, Edan. Amin. Meledak. Amin. Terima kasih banyak loh Aca, Meta, Bayu. Thank you. Sekarang mah kita ngopi santai dulu. Betul. Kita menyaksikan Meta Amelia untuk perform ya. Benar. Jos. Ayo Aca, kita ngopi lagi, Bay. Let's go. Oke.